Hai, selamat datang kembali di Dras Monitor. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara mengunci atau memproteksi sel-sel tertentu di Microsoft Excel. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan dua kolom bertuliskan kolom pertama, kolom ini tidak dikunci, yang kedua adalah kolom ini terkunci. Ini sengaja saya kasih warna abu ya, supaya teman-teman bisa membedakannya. Nah, di bagian kolom ini tidak dikunci, teman-teman bisa mengisi data pada kolom ini ya. Misalkan saya masukkan 1A rumus, bisa gitu ya, kayak gini. Nah, sedangkan di kolom ini terkunci, ini saya tidak bisa mengisi data apapun. Ini bisa kita klik, tapi ketika saya klik dua kali ini tidak bisa. Nah, muncul tulisan the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. Nah, jadi ini si kolom ini terkunci ya, jadi tidak bisa kita apa-apakan. Termasuk ini ketika misalkan saya mau ngisi datanya, misalkan saya masukkan angka 1 juga, ini nggak bisa, muncul pop up warning yang tadi ya. Nah, oke, bagaimana cara melakukannya? Langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel dengan judul nilai tugas mingguan gitu ya. Di sini ada kolom nomor, nama, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Sama satu lagi rata-rata. Nah, kita akan coba memproteksi kolom rata-rata ini supaya tidak bisa diedit gitu ya, karena ini di dalamnya ada rumus rata-rata dari nilai ketiga tugas ini gitu ya. Nah, cara melakukannya adalah pertama-tama silakan teman-teman blok terlebih dahulu ya. Kita blok semuanya seperti ini, CTRL-A, lalu teman-teman klik kanan, lalu pilih Format Cells. Nah, lalu teman-teman masuk ke tab Protection di sini. Nah, lalu hilangkan centang pada pilihan Locked yang ini. Ini kita hilangkan, lalu klik OK. Nah, sekarang semua sel ini tidak terkunci gitu ya ketika nanti kita aktifkan proteksinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengunci yang kolom rata-rata gitu ya. Caranya adalah kita blok kolom rata-rata, lalu kita klik kanan ke Format Cells lagi ya, seperti ini. Nah, sekarang kita aktifkan centang pada pilihan locknya. Kita centang seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, yang kolom rata-rata sudah kita centang locknya. Selain kolom rata-rata ini tidak dicentang gitu ya. Namun ini masih belum aktif ya teman-teman. Masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Nah, ini masih bisa diedit, ini masih bisa diedit ya. Nah, langkah terakhir adalah teman-teman masuk ke menu review, lalu klik pilihan protect sheet. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan password gitu ya untuk membuka proteksinya, atau bisa teman-teman kosongkan gitu ya. Dan di sini teman-teman juga bisa memilih fitur apa yang ingin teman-teman aktifkan gitu ya ketika sheet ini kita kunci gitu ya. Misalkan ini kita kosongkan saja passwordnya, langsung saja klik OK. Nah, ini kolom rata-rata sekarang sudah berhasil dikunci. Nah, sebagai buktinya bisa teman-teman coba double klik di kolom rata-rata. Nah, muncul warning yang tadi, the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. Nah, beda dengan si kolom tugas gitu ya. Ini ketika kita double klik, ini bisa kita isi datanya, bisa kita ubah seperti ini. Nah, tapi yang di sini ini tidak bisa. Misalkan saya edit jadi 10, nah ini nggak bisa. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuka proteksinya? Nah, untuk membuka proteksinya, teman-teman tinggal masuk lagi ke menu review, lalu klik unprotect sheet. Nah, ini otomatis sheetnya jadi terbuka proteksinya ya.
Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, tapi beda halnya ketika teman-teman memasukkan password pada saat memproteksi sheetnya. Misalkan kita protect lagi, lalu saya masukkan passwordnya 123, oke ya. Nah, ini kita harus memasukkan password lagi ya untuk konfirmasi. Passwordnya 123, lalu klik OK. Nah, ini sudah terkunci kembali ya. Yang tadi kita kunci, ini nggak bisa diedit. Nah, dan untuk membukanya kita harus memasukkan password ya, yang tadi 123. Kita oke, dan ini sudah berhasil terbuka gitu ya. Nah, di bagian proteksi tadi kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya. Nah, di sini ini teman-teman bisa memasukkan pilihan lain gitu ya. Jadi fitur apa yang bisa dilakukan oleh pengguna ketika sheet ini dikunci ya. Misalkan saya aktifkan insert column ya. Jadi teman-teman masih bisa menambahkan kolom meskipun si sheet ini dikunci ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini saya mau menambahkan baris. Kalau saya klik kanan di sini insertnya nonaktif ya, nggak bisa karena fungsi insert rows itu di nonaktifkan. Tapi kalau saya klik kanan di sini, insert ini masih bisa ya, karena tadi kita centang insert column. Nah, bagaimana jika ingin kita tambahkan kolom lain yang ingin kita kunci? Misalkan kolom nama ini ingin kita kunci juga gitu ya. Jadi ada dua kolom yang kita kunci, ada kolom nama dan kolom rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita unprotect sheet terlebih dahulu gitu ya. Kita buka dulu kuncinya. Seperti ini, kita masuk ke menu review lalu pilih unprotect sheet. Nah, ini kita tidak pakai password ya, jadi langsung terbuka kunci dari sheet ini. Nah, lalu kita blok kolom namanya, lalu kita klik kanan, pilih format cells, lalu kita aktifkan lock di sini ya. Di bagian lock di tab protection kita aktifkan, kita centang, lalu kita klik OK. Nah, lalu sekarang kita proteksi lagi ya, aktifkan proteksinya, klik protect sheet. Teman-teman bisa masukkan password kalau misalkan mau pakai password. Nah, di sini saya tidak pakai password ya, kita langsung saja klik OK. Nah, dan sekarang kolom nama ini sudah terproteksi juga ya. Kalau teman-teman double klik ini nggak bisa diedit. Nah, kayak gini. Ini nggak bisa diedit, begitupun di sini nggak bisa ya. Nah, itulah cara memproteksi atau mengunci beberapa cells pada sheet Microsoft Excel. Nah, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau yang tidak teman-teman mengerti, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.